Halo, Sana Lebong TV, kembali lagi bersama saya Fahim dan sebagai host magang kali ini di podcast Bata karena dua host kita lagi sibuk traweh kali ini katanya. Nah, kali ini kita akan bahas isu yang lagi panas atau hot di Kabupaten Lebong terkait dengan adanya pemotongan atau pengambilan secara sepihak nih zakat, katanya zakat profesi atau zakat apalah ke pihak pegawai negeri atau PNS di Kabupaten Lebong, baik dari PNS atau P3K. Nah, untuk lebih dalamnya kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang mungkin dari sekian banyak pegawai negeri, beliau ini sendiri yang berani untuk ngomong di Lebong TV. Nah, selamat malam Kak Edi. So, boleh kita perkenalkan diri dulu nih, biar teman-teman atau sanak Lebong TV ini lebih aware. Kak Edi sebagai apa, terus dinas di mana, dan jabatannya apa? Silakan. Saya Edi Muridman, jabatan saya staf kurator pos. Saya tinggal di Katuyawa. Itu menepis isu tadi ya, isu tentang pemotongan zakat 2,5% zakat profesi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu benar, ya benar. Itu dipotong tiap bulan melalui gaji PNS. Itu udah berapa bulan? Ini udah berjalan bulan ketiga, Pak. Ini bulan Maret kan, udah berjalan bulan ketiga. Berarti udah bulan Ya. udah bulan itu seluruh PNS dan P3K berarti? Kalau P3K kita nggak terlalu Oh, belum belum tahu ya. tahu. Kalau PNS rata-rata pemerintah semuanya tadi penuh. kisah besarannya berapa? Ya bervariasi, Pak, bervariasi 2,5% dari gaji. Misalnya kalau yang 4 juta dikalikan aja 2,5%. Oke, kalau yang 6 juta kalikan aja 2,5%. Rata-rata ya kan. Taruhlah kita rata-ratanya 100.000 satu bulan misalnya. Nah, tapi kalau PNS kita Lebong ini mempunyai seluruhnya total 3.000 PNS, berarti satu bulan Basnas mereka 500 juta. Seperti itu kan kalau kita mengatakan kumulatif ya kumulatifnya. Secara ini ya berarti ya. Kalau udah 2 bulan berarti kalau kita hitung-hitung kisaran ya ada 600 mungkin ya. Nah, balik lagi nih Pak. Untuk Basnas pemotongan zakat ini zakat apa? Untuk kita perlu ini lagi. Apa zakat profesi atau zakat apa gitu? Ya, sesuai dengan surat edaran Bapak Sekretaris Daerah bahwa ada pemotongan zakat profesi, Pak. Zakat profesi atau penghasilan. Maksudnya itu ke zakat penghasilan. Ya. Nah, bagi kami seorang ASN, saya tidak mengatakan saya mewakili orang, Pak. Ya. Saya mengatakan diri saya sendiri pribadi saya sebagai ASN, saya tidak mewakili rekan-rekan. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan ini senang dipotong atau mereka ikhlas atau tidak ikhlas, saya tidak tahu. Ya. Yang jelas saya sendiri merasa terpaksa. Yang namanya ini zakat cukup ada hubungannya dengan agama. Ya. Ya kan? Nah, kok zakat harus dipotong oleh pemerintah? Nah, ya. Nah, karena ini zakat ini bukan ibaratnya seperti pajak. Kalau pajak wajib dipotong, Pak. Ya. Kalau zakat ini dari hati, saat kita bisa memberi. Nah, sekarang kalau kita berbicara zakat ini sesuai dengan fatwa MUI nomor berapa saya lupa, tahun 2004. Kisaran zakat ini adalah nisab zakat ini 85 gram emas per tahun. Oh, berarti udah ada patokannya berarti ya? Udah ada patokan. Nah, sedangkan kita berbicara 85 gram per tahun. Taruhlah harga emas sekarang 3 juta. Dikalikan 85% dan 85 gram. Apakah sesuai gaji PNS, Pak? Contoh gaji saya 4 juta satu bulan. Dikali 1 tahun, berarti 12 kali 12. Ya. Itu nggak nyampai, Pak. Nggak nyampai nisab. Nah, jadi harapan saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bupati dengan pada Bapak Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kabupaten Lebong, sebagai bapaknya PNS Kabupaten Lebong. Tolong dikaji ulang surat edaran itu. Ya. Kalaupun ada zakat, tidak mesti kita harus dipotong, Pak. Ya. Tapi secara individual. Ya. Tergantung orangnya itu memberi zakat sesuai tidak dengan penghasilan dia. Nah, sebelum adanya pengambilan zakat ini, apakah sudah ada kayak sosialisasi dulu nih kepada
para pegawai-pegawai nih, seperti kayak Bapak nih di kelurahan, ada dari Basnasnya atau dari pihak Pemda kita yang datang itu tuh ngasih ini nih prosedurnya gitu, apa sudah ada gitu, Pak? Tidak ada, Pak. Kalau yang namanya sosialisasi itu hanya melalui pimpinan saja. Kalau untuk seluruhan sampai ke titik yang terbawah itu tidak ada. Tiba-tiba ya kita tahunya gini, kok gaji kita berkurang. Contoh sempat saya tanya aja kan daripada bendahara, kenapa gaji berkurang? Ternyata ada surat edaran 2,5% penghasilan kita untuk zakat, Ya. zakat profesi. Padahal kalau kita ngomong kan, zakat itu kan contoh ini guru ngaji saya pernah bilang nih, Pak. Zakat itu kan bagian dari ibadah nih. Ibadah itu kan artinya personal. Personal kita pribadi ke Tuhan kita lah atau ke agama kita lah. Nah, kalau kesannya kayak di pemerintahnya motok, berarti kan ya bisa kita ada tanda tanya nih. Pemotong atau pengambilan nih unsur apa nih, kecuali dari pihak pemerintah ini memberikan, setahu saya nih ya, memberikan kayak surat nih, apakah Anda mau nih langsung dibayarkan zakat gaji Anda sebesar sekian-sekian pada setiap pegawai. Apakah seperti itu ada, Pak? Tidak, Sejauh ini gitu. sejauh ini tidak ada. Sejauh ini kita langsung dibuang itu ke Pak. Oh, jadi langsung nerima gaji langsung motong gitu. Ya. Jadi kalau seperti bilang tadi ini masalah hati ya, masalah hati zakat ini sakit. Ya kita juga nggak mesti dipotong kok. Kita juga sadar diri kapan kita harus berinfak, kapan kita harus bersedekah, kapan kita harus membayar zakat. Nah, makanya saya bilang tadi 85 gram ini belum setara dengan penghasilan PNS. Gitu. Oke, sekarang seperti ini, Pak. Oke, sekarang misalkan nih gaji PNS ini eh full gitu atau gimana gitu kan. Tapi kan ada beberapa pegawai juga dari pihak PNS ini kan yang sudah menyekolahkan nih. Otomatis kan gaji mereka nih nggak full seperti biasa nih kan. Nah, dengan dipotong lagi ya otomatis saya rasa nih kan, saya pribadi rasa itu kayaknya terbeban juga gitu, karena kan kayak ngambil bank ini kan bukan ya untuk misalkan untuk bangun hunian karena memang kebutuhan atau untuk anak sekolah seperti itu kan, Pak. Nah, sepengetahuan Bapak nih, teman-teman yang lain tuh apakah ada nggak suara-suara sumbang gitu? Jadi saya ada cerita di Pak. Boleh silakan. Karena saya ada teman, kebetulan beliau ini tidak tahu bahwa gajinya sudah kotor. Jadi kisaran duit beliau ini di dalam visa gajinya itu sekitar 150.000. Ya kan, karena sudah menyekolahkan anak, mungkin kan, mungkin membuat rumah, kita mengadakan SK pembayaran dahulu. Jadi saat keluar dari ATM, beliau sedih. Sedih, kenapa sedih? Gaji saya nggak bisa keluar. Kami belum tahu ada pemotongan gaji dan pemotongan zakat itu kan. Dia cerita dengan saya, pada harapan saya katanya saya mau bisa beli beras. Saya mau beli beras, di rumah udah ada daftar. Jadi tiap tanggal 1 dia ngambil uang itu untuk membeli beras. Ini 100.000 tadi ya? 100.000 tadi. Nah, coba bayangkan Pak, apakah tidak miris kita lihat asli akhirnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita banyaklah kawan-kawan yang berbicara di belakang seperti ini. Jadi saya di sini bukan arti ingin bukan mewakili tidak. Saya tidak mewakili dan tidak menuduhkan pemerintah daerah. Namun saya memohon tolong dikaji kembali. Ya, karena apa? Cerita yang di atas ini sama dengan cerita yang di bawah. Benar. Gitu. Di bawah ini mereka menjerit. Nah, apalagi seperti staf biasa Pak. Karena apa? Gaji PNS ini sudah sesuai dengan keputusan Presiden. PP nomor 5 tahun 2024. Itu perubahan dari PP tahun nomor sekian tahun 1977. Beberapa kali perubahan. Itu udah ada kriterianya, golongan 1 sekian, 1A, 1B, 1C sampai 1D. Golongan 2 pun 3, 4 di atas kan. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, kalau diwajibkan seluruh PNS menerima zakat, membayar zakat, saya rasa masih, kalau kita berbicara ke agama ya, saya rasa masih belum bisa PNS memberi zakat. Mungkin ada momen-momen tertentu mungkin ya, ketika misalkan tagihan SK ini udah selesai, ini kan udah lunas atau apa, atau memang
selain dari pegawai ini kan mereka punya penghasilan-penghasilan lain itu mungkin ya. Satu lagi seperti ini juga Pak, kalau kita menilai dengan pengambilan secara seperti itu kan seharusnya kan dari pihak ini kan Sekda nih Ya. yang ngasih tanda tangan nih. Seharusnya Sekda ini kan buat kayak tim khusus dulu loh gitu loh Pak. Turun ke bidang-bidang atau ke instansi-instansi yang di bawah-bawah nih. Ah, dari pihak-pihak ini kan kira-kira gajinya masih full nggak atau berapa gitu kan? Kira-kira pas nggak dipotong? Karena kan ada ukuran nih untuk pemotongan atau pengambilan zakat nih kan. Ini kan zakat profesi juga nih. Ya. Nah kalau kita balik lagi, zakat profesi ini profesi apa dulu? Ya. Karena kan yang dibilang profesi itu kan seperti dokter. Ya. Terus profesi apa lagi? Apakah PNS ini masuk juga ke dalam zakat profesi ini? Setahu saya Pak, saya sedikit membaca-baca, sedikit saya koordinasi dengan orang-orang yang lebih senior. Masuk ya ada keluarga dan rekan-rekan di Pulau Jawa yang saya sempat berkoordinasi. Yang namanya profesi ini seperti dokter, sudah itu guru yang bersertifikasi, Ya. yang sudah itu pasti bidan yang mempunyai tempat praktek atau sebagainya kan, klinik lah ibaratnya. Jadi itu nilai profesi. Kalau pegawai biasa, Pak, saya rasa pegawai ini ya bukan sebagai pemberi zakat. Ya. Saya rasa boleh lihat Pak, Bahkan ada yang layak layak diberi zakat, iya bukan pemberi gitu kan. Nah jadi kalau saya lihat dengan kejadian kita Lebong ini banyak kawan-kawan yang keberatan. Nah, Mas saya di sini tidak mewakili mereka. Saya nggak pribadi berarti ya. saya pribadi aja karena saya juga merasa lah kok gaji saya berkurang. Kenapa? Kita di rumah kan punya anak ini, kita sudah perhitungan, oh kita menyumbang sekian, ya kita kebutuhan lain sekian. Oh berarti kita mau untuk belanja beli beras sekian gitu kan, Bayar sekolah anak gitu. Nah jadi sangat miris lah kalau seluruh PNS ini dipotong dengan zakat. Ya namanya tadi kembali bukan kita tidak mau berzakat, cuma momen waktunya kita berzakat dan ada waktunya. Ya itu nggak mesti setiap bulan kita bayar gitu kan. Kan bisa kita bayarkan per tahun. Ya. 2,5% dari penghasilan PNS per tahun berapa kan? Ya. Setiap bulan. Jadi kalau pemerintah daerah menekankan memotong sepihak Pak, ya tanpa persetujuan kita. Jadi setiap namanya kita ke dalam agama Pak, kalau saya belajar ngaji, segala sesuatu yang menyangkut agama itu ada ijab qabul ya Pak. Benar. Kita mau bersedekah, kita mau membayar zakat, dan kita kriterianya ada berapa kriteria penerima zakat ini, ya kan? Ada beberapa tuh salah satu pakai. Kalau saya dulu pernah belajar ngaji ya, dan dari guru-guru agama juga sering mengatakan penerima zakat ini dalam surat At-Taubah ayat 60 itu 8 kriteria Pak, penerima zakat ini ya. Salah satunya fakir miskin, mungkin amil yang orang yang mengurus zakat ya, atau hamba sahaya yang memerdekakan diri, atau mu'alaf yang ingin masuk dalam Islam, atau juga ada yang istilahnya mereka ini semacam apa namanya itu, ada beberapa lah bagian antara. Pokoknya ada beberapa bagian kriteria itu yang bisa menerima zakat jangan ini. Nah, apakah zakat yang kami salurkan yang dipotong tiap bulan ini, apakah sudah sesuai penerimanya di ini? Karena juga saya lihat katanya kan udah 2 bulan nih. Nah sementara dari pihak Basnas juga kan kita nggak tahu nih apakah di media sosialnya. Nah dari pihak Basnas Lebong ini ada transparansi nih Pak. Karena kan ini kan maaf kita ngomong salah satu duit rakyat. Yang segala bentuk duit rakyat itu kan harus ada transparan penggunaannya. Misal diberikan bantuan ke pihak A, diberikan bantuan ke pihak B. Kalau memang benar kan kita kan juga mungkin ya legal, oh memang untuk dibantu gitu kan. Dan juga setahu saya kalau kita yang namanya ibadah kayak zakat, sedekah, bahkan dan lain-lain, kuncinya kan harus ikhlas. Nah kalau kayak yang Bapak cerita tadi ada yang teman Bapak gitu yang nerima
100.000 lah tinggal gajinya kan, dia pengen beli beras, otomatis di dalam hatinya mungkin tidak ikhlas. Nah, bagaimana ya kalau kita mencerna gitu, Basnas ini menerima uang-uang dari teman-teman kita yang Tidak ikhlas. tidak ikhlas. Nah, saya rasa gini, Pak. Misalnya kalau kita sesuatu tidak ikhlas, orang yang menerima dari kita yang tidak ikhlas, itu berarti mereka memegang uang haram, Pak. Ya, Nah, apakah ini kembali lagi ke kajian agama kan? Karena kita zakat ini membawa ke agama. Ya, saya bukan pakar, bukan ulama, Ya. bukan ustadz, tapi kita belajar juga dari kecil kita diajarkan agama orang Ya. tua. Yang namanya sesuatu itu harus dengan keikhlasan. ikhlas. Saat memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya kan? Tapi dalam arti konteks seperti ini yang dilakukan oleh PJ Sekda seperti ini, ya kami keberatan. Kok kenapa harus dipotong? Ya. Seperti kami ini ada hutang gitu. Memang betul ini kewajiban, Pak. Yang namanya zakat ini kewajiban. Tapi kewajiban bagi yang mampu. Sama dengan kita seperti ke Arab Saudi, ke umroh, Pak, ke haji. Ya, pergi Nah, kalau mampu kita ke haji. Kalau nggak mampu untuk apa? Ya. Kalau kita masih berhutang untuk apa pergi ke haji? Ya, seperti ini dia juga zakat. Nah, oke Pak, balik lagi kalau kita bahas nih kan masalah zakat tadi kan ikhlas tadi itu kan. Ikhlas dalam beramal juga kan hasil yang akan diberikan juga kan nanti kan ikhlas tuh amal-amal ini kan terjadi amal-amal baik lah. Ya. Nah, kalau bukan masalah tidak ikhlas ya, lebih seperti ini Pak. Keberatan. Nah, ya karena ya gaji yang diterima tuh udah minim sekali mungkin kan. Untuk makan aja susah, gimana kita mau zakat? Seharusnya dia nih yang dikasih zakat. Kayak yang teman Bapak tadi ceritakan atau rekan Bapak. Nah, setahu saya nih yang kayak gini nih malah ada beberapa artikel gitu yang ngomong kalau mengambil zakat seperti bahkan di sejauh ini ya mungkin banyak teman-teman rekan-rekan juga yang menjaga marwah gitu. Tapi anehnya di Kabupaten Lebong ya, ketika kita bicara keadilan seperti ini, sayangnya takutnya malah teman-teman kita nih disudutkan. Nah, nanti nih ketika Bapak berbicara seperti ini, apakah Bapak nggak takut nih akan disudutkan atau lebih jauh dari takut seperti buangnya ini? Ini gimana nih Pak? Jadi makanya saya ini berbicara dari hati, Pak. Berbicara dari hati, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak mewakili kawan. Apabila seandainya saya berbicara seperti ini, saya membuat anca. Ya. Oh, dibuang. Ada yang tidak senang Pak. Seandainya mungkin dibuang nanti ke daerah mana gitu kan, dalam lebih jauh, atau saya diproses gimana sebenarnya. Ya jelas unek-unek yang ada dalam saya, dalam hati saya mengatakan inilah kejadiannya. Saya tidak mau kita hanya berbicara di belakang, ya kan? Nah, sedangkan hati kita tidak menerima. Nah, yang jelas kalau kita mau berbicara masalah aturan, Pak, perundang-undangan, ya kalau memang kita dongkol bisa dilaporkan kok. Lah ya. Lah kenapa? Gaji PNS itu mutlak tidak boleh diganggu gugat, kecuali ada iuran-iuran wajib. Ya, seperti yang sudah disahkan dengan perundang-undangan negara. Itu BPJS atau iuran-iuran yang sudah ditetapkan sesuai perundang-undangan. Nah, kalau saya tidak menerima, saya bisa melaporkan kok ya aparat hukum. Nah, cuma di sini seperti yang Pak bilang tadi, apakah kawan-kawan ini berani? Nah, kalau saya lihat aja ke depannya. Saya berbicara sudah memohon kepada Pak Sekda kan melalui podcast ini. Ya mohon ditinjau ulang kembali untuk surat edaran ini. Jangan disamakan Pak, tidak sama seluruhnya pegawai. Karena kan benar Pak, yang saya lihat tuh bukan hanya gaji pegawai ya. Salah satu gaji apapun ya bentuknya dari pemerintah gitu yang memberikan itu kan fatal gitu kalau nilainya itu dipotong gitu sepihak. Misalnya untuk ada beberapa juga yang kayak ada pajak ini, padahal pajaknya itu nggak tertera di gaji atau apa gitu. Itu kan jadi jelasnya itu kan sepihak gitu. Ya. Nah sama kayak yang sekarang nih Basnas ini kan secara tidak langsung ini kan diambil secara sepihak. Kita bicarakannya sepihak gitu. Nah ini kan bisa mengarah ke tindak pelanggaran gitu kan. Nah balik lagi berarti dari makanya saya bilang tadi kan dari pihak Pemkap ini atau dari pihak
Sekda lah karena dia yang memberikan surat edaran ini kan, dia menandatangani. Makanya balik lagi, apakah makanya tidak ada kayak kaji ulang gitu ya di awal gitu atau dikaji dulu nih sebelum mengambil tindakan ini. Setiap pihak-pihak pegawai, pegawai negeri gitu, apakah ini gajinya full atau apa dan apakah orang-orang ini rela. Makanya kan ada saya baca gitu di salah satu ini kalau mau ambil basnas atau kayak ibadah gitu harus ada persetujuan dari personal masing-masing. Nah, maka ketika personal ini menyetujui, barulah bisa diambil zakat itu oleh pihak pemerintah. Nah, jadi dari pihak Pak Edi sendiri nih, dari sekian sekian banyak tadi kumpulan cerita atau kumpulan curhatan lah jatuhnya sekarang nih. Eh, apa yang Pak Edi inginkan dari pemotongan ini atau pengambilan cara sepihak inilah? Atau ke pihak Setda Lebong atau ke paling tinggi lah mungkin ke bupati lah kita minta apa gitu kira-kira? Ya seperti saya bilang tadi, tidak mengurangi hormatnya ya pada bupati atau sekretaris daerah. Jadi mekanisme teknis untuk zakat ini janganlah dipotong langsung melalui Pak. Karena banyak teknisnya kan. Karena maaf kita berbicara, kebutuhan orang dari hari ke hari atau bulan ke bulan itu berbeda Pak. Ya kalau langsung dipotong kan nggak enak gitu. Nggak enak seolah kita ini punya hutang. Kita berharap misalnya ke OPD masing-masing ada unit penerima UPZ Jakrat ini. Berapa misalnya kan setelah kita gaji, dapat gaji, nanti ada bisikan dari bendahara, Pak, zakat, ya kan? Oh, mekanismenya. Mekanismenya. Tahu dia, oh dia iya zakat sekian. Misalnya dari bendahara ini menghimbau ke kita, Pak, zakat Setelah penerimaan setelah gaji. penerimaan gaji, setelah menerima gaji, mungkin bisa lebih kita kasih, Pak. Kita nggak tahu dari kita di luar yang lain ya, dari usaha atau dari apa. Nah, artinya kalau untuk dipotong di Langsung gitu di awal. langsung digaji, itu secara mekanisme peraturan undang-undangan itu tidak boleh. Kalau kita berbicara undang-undang kan itu tidak boleh. Tapi kalau kita berbicara hati, kalau kita berbicara keikhlasan, lebih baik mereka membentuk di semua OPD membentuk tim Tim ya. unit penerima zakat. Mereka mengingatkan kita, Ya. Pak, untuk bayar zakat gitu kan. Nah, kita juga mungkin dari 10% bisa 5%, bisa lebih dari gaji penghasilan kita yang lain gitu kan. Nah, artinya kita berbicara tentang peraturan, tentang perundang-undangan. Jangan Mas seperti ini. Kok yang kita salah dikit kita dikenakan sanksi, dikenakan apa? Aturan. Peraturan pemerintah nomor sekian. Ya. Nah, kok mereka yang Pak Sekda yang membuat surat edaran memotong gaji PNS kok tidak ada sanksinya? Ya. Itu kan udah jelas Pak, seperti saya bilang tadi. Gaji PNS tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipotong oleh siapapun. Ya. Tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pak Edi. Pak Edi sudah diangkat jadi pegawai negeri ini dari tahun kapan? Saya masuk ke pegawai negeri ini sebenarnya tahun 2005. Diangkat PNS 2006. Kami ikut tes tahun kedua pengadaan tes di Kabupaten Lombok. 2005 pengangkatan PNS 2006. Itu saya sempat dengan Bapak Sekretariat PNS dan daerah ini. Nah, kalau dari awal pengangkatan Bapak nih sampai dengan sekarang berarti udah hampir 20 tahun ya. Apakah pernah ada pemotongan seperti ini atau pengambilan sepihak lah seperti ini? kalau untuk sejalaman apa gitu. Kalau untuk ini khusus ke masalah di Jakarta Pak ya. Yang dipotong langsung oleh Di tahun 2006 tuh Basnas sudah ada kan? sudah ada. Nah, tapi tidak ada kayak pengambilan Tidak ada. Nah, berarti kan kita agak aneh tuh kok baru sekarang lah tuh. Kenapa nggak dari dulu gitu diambilnya? ya kita nggak tahu Pak. Apakah saya bilang tadi jangankan dipotong oleh seperti ini. Di luar teknisnya aja misalnya saya punya hutang dengan si A. Bendahara ngasih motong langsung itu nggak boleh Pak. Ya, Itu kan itu itu melanggar aturan.
Terus dampak yang paling terasa ke Bapak nih akibat pemotongan ini apa gitu, Pak? Ya Sejauh ini nih? dampaknya gaji berkurang, Pak. Yang jelas dampaknya gaji berkurang. Gaji udah berkurang. Nah, ini mohon maaf nih, ini mungkin pribadi tapi saya harus menanyakan ini. Ya, Apakah Bapak sudah menyekolahkan juga nih sekarang nih? sudah lama Pak sekolah. Hampir seluruh PNS, bukan saya sendiri mungkin. Ya, itu bukan rahasia Bukan rahasia umum lagi ya. Semua PNS ini udah menyekolahkan semua. Hanya beberapa PNS lah yang mungkin warisannya banyak, hartanya banyak kan mereka tidak menyekolahkan, Ya. tidak menyekolahkan SK mereka. Kalau saya udah lama sekolah, Pak. Jadi sisa yang dipotong ini adalah sisa. Sisanya dipotong lagi. Dipotong lagi sisa gaji. Aduh. Bahkan ada isu sekarang yang viral juga kan yang TPP itu. Tapi ini sesi lain ya TPP nih. Kita bahas yang masalah zakat nih. Berarti otomatis ada dampak yang diterima tuh dampak komersil atau apa ya? Keuangan lah akibat pemotongan ini. Mungkin ya adalah untuk belanja sekolah anak. Anak berapa, Pak? Saya anak keempat, Pak. Bukan, anak 4. Ya, Itu semua sekolah semua sekolah. Waduh. masih memerlukan biaya. Waduh. Makanya kita PNS ini bulan ke bulan biaya kita Nutup gali lubang tuh loh. ibaratnya ya bukan dari lubang tubuh, kita mencari di luar tamara gitu, Pak. Nah, karena gaji yang namanya gaji ya kita tetap aja menjalankan aktivitas PNS itu wajib, Pak. Cuma yang kebutuhan tadi, kebutuhan tadi ya otomatis ya kalau kita berbicara ikhlas tidak. Kalau saya bukan ya saya jawabnya, saya tidak ikhlas dengan cara seperti ini. Iya. Saya tidak ikhlas dengan cara pemotongan seperti ini. Ada waktunya. Ada waktunya Atau ada momennya lah. ada momennya kita membayar. Artinya kalau dipotong seperti ini, artinya pemaksaan, Pak. Yang namanya agama itu udah iso, Pak, udah dipaksa-paksa. Nah, setahu apa nih? Apakah ada Bapak mungkin punya rekan-rekan pegawai dari kabupaten lain atau provinsi lain? Apakah ada yang diambil juga seperti ini kasusnya? Kalau yang kabupaten lain saya tidak terlalu ini, Pak, ya, tidak terlalu ambil peduli Ya. atau saya tidak tahu kan. Tapi yang jelas di provinsi Bengkulu, kalau salah ada kawan situ juga ya sama dipotong. Oh, berarti apa fokus cuma di Bengkulu? Saya kurang tahu juga ya, apa di Bengkulu aja gitu yang diambil. Ke tempat lain enggak gitu ya? Ya mungkin ya kalau saya nggak paham, Pak, apakah di Bengkulu aja seperti ini. Tapi saya tanyakan, kebetulan saya ada keluarga saya kan di Jawa Barat, Pak, ya. Ya. Kebetulan ada adik saya juga seorang PNS juga di Jawa Barat. Tidak ada pemotongan seperti ini. Berarti kayak di Jawa Barat santai mungkin pegawai dengan dipotong. Apalagi sekarang ini kan di bulan Ramadan nih, bentar lagi mau Lebaran. Waduh, itu hitung-hitungan kita dipotong. Jadi balik lagi cerita nih, Pak. Ini terakhir lah karena kita udah panjang lebar nih. Harapan Bapak nih kepada pihak Sekdal atau pihak pemerintah Kabupaten Lebong nih terkait pemotongan secara sepihak nih atau pengambilan zakat nih. Itu seperti apa nih, Pak? Harapannya kepada pihak Pemda atau pihak Sekda Lebong gitu seperti apa? Jadi boleh, Pak, mengatakan atau buat mereka menghimbaukan zakat itu wajib. Ini namanya himbauan, mengingatkan sesama muslim itu wajib. Cuma jangan dipotong seperti ini. Seolah kami ini dipaksa. Seolah kami ini tidak mau membayar zakat ibaratnya kan. Ya. Nah, tapi kalaupun teknisnya mereka ingin menyuruh kami membayar zakat, jangan dipotong di bank, jangan dipotong di gaji, Pak. Kalau bisa setelah kami menerima gaji, berapa kami bisa berzakat? Ya kan 2,5% berapa? Kami akan bayar. Dan seperti saya bilang tadi, mereka membentuk unit penerima zakat, UVZ-nya, unit penerima zakat. Jadi tiap OPD itu ada unit penerima zakat. Ya nanti mereka kumpulkan kok, kasihlah ke Basnas atau masukkan ke rekening Basnas kan. Ya. Nah, bukan seperti ini. Kalau seperti ini, makanya saya bilang tadi, saya sebagai PNS yang udah dari tahun 2006 ya, kita di dunia PNS, kok baru sekarang nggak ada pemotongan gaji untuk zakat. Tidak ada, Pak, dari dulu tidak ada seperti ini. Kok kenapa sekarang ada? Nah, jadi harapan saya kalau bisa tolong ditinjau kembali dengan Pak Sekda, PJ Sekda ini, Pak Bupati, tolong dihimbau kembali. Inilah jeritan kami pegawai Kabupaten Lebong. Ya, yang khususnya yang muslim, Pak. Gitu.
bukannya kami tidak mau memberi zakat, bukannya kami tidak mau berzakat, tapi kami minta caranya jangan dipotong seperti ini. Seolah kami dipaksa, seolah kamu orang kok udah galak bayar zakat, potong langsung. Tidak bisa, Pak, karena aturan pegaji PNS itu sudah diatur. Seluruh Indonesia itu sama. Pemotongan-pemotongan juga sudah diatur dalam undang-undang juga. Ya. Dalam ada undang-undang yang mengatakan misalnya BPJS, iuran wajib, PPN, PPH kita, PPH 21 itu harus dipotong kan. Nah, jadi kalau saya bisa berbicara seperti ini, semoga mereka-mereka yang di atas ini mendengar. Jadi mendengar apa sih keluhan kami di bawah ini. Itu. Ya nanti kalau saya mau menghadap apa gimana, ya kalau mereka mau menerima kan. Kalau setelah ini tayang nih, tiba-tiba Pak Edi dipanggil, apakah siap nanti? Ya saya dengan apa yang saya bicarakan saya siap, Pak. Dengan segala konsekuensinya. Saya siap. Karena apa? Saya tidak mewakili orang, tidak ada kepentingan politik atau tidak ada kepentingan apa-apa. Ini adalah saya berbicara berdasarkan isi hati saya dengan ada kejadian seperti ini. Itu. Saya tidak mewakili rekan-rekan. Nah, masa bodoh lah rekan-rekan, mereka mau ikhlas tidak ikhlas ya silakan berbicara sendiri. Tapi yang jelas saya berbicara sekarang adalah itu murni untuk tadi diri saya seperti tidak. Berarti secara pribadi Pak Edi sendiri siap menerima segala konsekuensi ketika ngomong di publik seperti ini. Lah, apakah salah saya berbicara seperti ini? Tidak. Ya. Kalau saya tidak salah, ya apa sanksi apa mau dikasih? Ya kan? Mereka memberikan sanksi apa? Ya silakan kalau mereka menurut mereka saya salah. Saya siap menerima konsekuensi. Kenapa? Ya, nanti kalau saya berbicara di sini seperti kasar, ya kami terzolimi lah karena kejadian seperti ini. Kita disclaimer dulu. Ya. Kita dari tadi kan ngomong pemotongan secara sepihak. Nah, maksud kita ini pemotongan secara sepihak ini, oke, dari pihak Pemda tadi memberitahukan kepada pimpinan nih, atau siapalah yang diberikan sosialisasi itu. Tapi kan ke pihak pegawai sendiri kan tidak. Atau pihak pegawai sendiri diberikan surat keberatan atau tidak dipotong. Nah, di dalam surat edaran itu, Pak, itu ada poin keberatan. Apabila keberatan, ya kan, silakan mengajukan surat pernyataan keberatan dengan materai 10.000. Oh ya? Surat pernyataan keberatan dengan materai 10.000. Ada apa ini? Ya. Seperti padahal ini kan hak kami, Pak. Mau kami bayar, mau tidak itu serah. Ya kami mau surga neraka bukan urusan saya, Pak. Itu. Ya kalau kita berbicara tadi seperti itu kan. Kalau bicara keberatan tidak, belum tentu, Pak, kita membayar zakat ini masuk surga. ya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Itu hak kami. Mau kami bayar, mau tidak. Kami juga dari kecil kita diajarkan Islam. Sama orang tua diajarkan ngaji. Diajarkan bagaimana berinfak, bagaimana bersedekah, bagaimana berzakat. Ya, Itu. itu hal lumrah lah kita sebagai umat Islam tuh terkait zakat, sedekah segala macam. Nah, dari sekian banyak ini kan yang jadi poin utamanya tadi bentuknya tuh keikhlasan. Keikhlasan dan saya tidak menerima gaji saya dipotong untuk zakat. Kalau zakat itu saya sendiri yang memberikan, bukan pemerintah daerah yang memberikan. Otomatis tadi kan kita balik lagi nih, kalau kayak ibadah nih yang dikategorikan ya ibadah lah, dilakukan secara tidak ikhlas atau tidak rela kan unsurnya tidak baik ini. Ibadahnya seperti apa, Pak? Nah, misalnya kayak tadi kayak bayar zakat tadi. Berzakat ini kita tidak mengatakan ini ibadah. Ya. Memang ini kewajiban. Ya. Kewajiban kita membayar bagi yang mampu. Kewajiban zakat ini sama dengan amalan kita. Ya. Amal kita, amal baik kita. Hablum minan nas kita, Pak. Nanti hablum minallah Allah yang menentukan. Ya. Bukan sekja yang memotong zakat ini, Pak. Itu ya lah. Jadi oke, Sanak Lebong TV, sebelum nanti kita mulai panas nih, kayaknya waktu kita juga udah sangat panjang nih berbicara dengan Pak Edi. Saya sangat mengapresiasi nih. Pak Edi merupakan salah satu dari sekian banyak pegawai negeri di Kabupaten Lebong yang berani ngomong keadilan di depan media seperti ini. Baru kali ini saya temu sepanjang saya di media ya.
Kalau bicara-bicara yang lain mah biasa tuh diwawancara tahu. Tapi kalau ngomong masalah keadilan yang tidak takut konsekuensi apapun, baru Pak Edi ini perlu saya apresiasi dulu. Ini perlu diberi aplaus nih yang sebesar-besarnya. Karena saya lihat sebenarnya kayak enggak hanya di Kabupaten Lebong aja sih, di kabupaten lain bahkan di negara, ketika mau ngomong keadilan, ujungnya pasti ada pengancaman atau dibuat tidak nyaman. Itu hal bukan rahasia umum lagi lah. Jadi kita apresiasi Pak Edi juga tadi ngomong segala konsekuensinya itu pribadi. Pak Edi tidak mewakili rekan-rekan, tapi pribadi dia sendiri. Dampak yang dia rasakan, apa keluhan udah disampaikan. Jadi Lebong sekarang ini masyarakatnya lebih peduli, lebih berani. Bukan jadi orang yang pengecut berani di belakang, tapi tidak berani tampil di depan. Bapak sudah mewakili salah satu mungkin orang yang kita anggap cerdas gitu. Jadi kita ini Pak, Lebong ini dengan moto kita Lebong cerdas. Lebong cerdas. Lebong cerdas ini dalam arti ya kita bicarakanlah apa yang ada unek-unek kritis lah, kritis bukan artinya kritis ini tanda kutip Pak ya. Ya, Bukan artinya kita memburukan piring lipat periuk tempat nasi kita sendiri. Tapi kalau memang salah, kita ingatkan. kenapa kita ingatkan kenapa kita harus takut Pak? Ya, nah, Kenapa? Saya harap kawan-kawan jangan menggerutu dalam hati. Nanti berbeban sendiri. ya, Katakan. Kalau ya kan gitu ya. katakan, ungkapkan. Jadi dengan moto kita Lebong cerdas, cerdaslah kita berpikir. Semoga dengan ada pembicaraan seperti ini, mereka yang di atas terbuka hatinya. Ya, Mereka tahu permasalahan di bawah. Itu aja yang harus saya sampaikan. semoga juga Pak Edi ini menjadi pembuka teman-teman kita dari pihak pegawai negeri atau dari pihak instansi lain yang berani untuk menyuarakan keadilan atau undang-undang mereka. Kami Lebong TV 24 jam siap membuka bagi kalian yang mau jadi narasumber kita berbicara apapun terkait apakah zakat, TPP dan lain-lain. Oke, sana Lebong TV, sekian podcast Bata kami kali ini. Saya Fahim undur diri, ingat ikhlas 365 juta ikhlas.